Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Catatan Pak Ucit. Pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan video saya ini, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan semoga video ini bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Baiklah teman-teman semuanya, bicara tentang kualitatif, maka kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dengan peneliti sebagai instrumen kunci dan pengambilan sampel dengan purposive dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi dan penekanan pada arti daripada generalisasi. Itu dalam perspektif kualitatif. Nah, kalau kuantitatif ya berlandaskan pada filsafat positivisme, menggunakan sampel dan populasi secara random dan menguji hipotesis. Pertanyaannya sekarang adalah, what is the difference? Apa perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif? Mari kita lihat sama-sama. Di layar sebelah kiri itu kuali dan di layar sebelah kanan itu adalah kuanti. Penelitian kualitatif kalau dilihat dari desain penelitian, nomor 1 yaitu bersifat umum, fleksibel dan dinamis, berkembang selama penelitian. Apa artinya di sini? Bahwa kalau saya ilustrasikan lebih spesifik, di dalam penelitian Anda nanti, bahkan sampai selesai melaksanakan pengumpulan data, menganalisis data, ya, perubahan judul penelitian Anda masih bisa punya kesempatan untuk berubah. Itulah yang menyebabkan kenapa desain penelitian kualitatif itu umum, fleksibel, dinamis, dan berkembang selama penelitian. Artinya, informasi awal yang Anda peroleh bisa jadi akan berbeda dengan informasi yang berkembang tatkala Anda melaksanakan penelitian Anda, sehingga arah penelitian pun akan berubah. Nah, ketika arah penelitian berubah, dinamis, fleksibel, karena berkembang sesuai dengan selama penelitian, maka judul penelitian pun Anda bisa berubah. Beda halnya dengan kuantitatif, sebelah kanan bisa kita lihat bahwa penelitian kuantitatif itu didesain secara khusus, terperinci dan statis. Nah, maksudnya di sini adalah ada perencanaan terlebih dahulu, ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Oleh karena itu, penelitian kualitatif yang sebelah kiri bisa berangkat dari fenomena-fenomena yang berkembang. Adapun penelitian kuantitatif itu bisa berangkat dari teori-teori yang ada. Itu perbedaan dari aspek desain penelitian yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat dari aspek analisis data. Penelitian kualitatif dapat dianalisis selama penelitian berlangsung. Artinya, pada saat Anda sedang melaksanakan penelitian pun, Anda masih dapat menganalisis hasil penelitian. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, dia bisa dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan penelitian. Ya, saya ulangi lagi. Analisis data pada penelitian kualitatif itu Bapak-bapak, ibu-ibu dapat melakukan analisis ketika Anda sedang melaksanakan penelitian pun sudah bisa melaksanakan analisis. Sedangkan pada penelitian kuantitatif itu dianalisis pada tahap akhir sebelum kita membuat laporan penelitian.
Baik itu adalah perbedaan kuali dan kuanti nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Kualitatif, subjek penelitiannya itu disebut dengan narasumber atau informan. Sehingga biasanya pada penelitian kualitatif ini tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Tidak terlalu banyak membutuhkan banyak informan, tidak banyak membutuhkan informan atau narasumber. Sehingga bisa menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Adapun pada penelitian kuantitatif, subjek penelitiannya itu disebut dengan responden. Misalnya di sekolah itu ya siswa. Kalau kualitatif ya bisa kepala sekolah, bisa guru, dan terbatas informannya itu. Tetapi keterbatasan informan itu adalah bukan terbatas karena informasi yang ingin dikejar, tetapi karena kebutuhan data yang memang sesuai dengan apa yang dicari di dalam data tersebut. Sedangkan kuantitatif, subjek penelitiannya disebut responden untuk dapat melakukan generalisasi. Oke, kemudian perbedaan yang keempat, dilihat dari sudut pandang fakta, penelitian kualitatif, kebenaran berada pada peneliti yang menginterpretasi data. Artinya seorang peneliti yang melakukan penelitian memiliki kebenaran berbasis interpretasinya. Sedangkan pada penelitian kuantitatif itu kebenaran pada objek penelitian. Perbedaan yang kelima adalah pengumpulan data. Pada aspek pengumpulan data kualitatif, yaitu bukan berorientasi pada banyaknya sumber data, tetapi pada kualitas narasumber dan informasi yang dikaji. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa banyaknya informan bukanlah menjadi orientasi dari kualitatif, tetapi kualitas orang yang menyampaikan informasi itu yang menjadi prioritas informan atau narasumber bagi peneliti kualitatif. Lalu pada penelitian kuantitatif menggunakan berbagai instrumen dan banyaknya responden berpengaruh terhadap data. Ya, semakin banyak data ya semakin berpengaruh terhadap data. Baik, perbedaan yang keenam dari aspek representasi data, artinya keterwakilan data. Pada penelitian kualitatif itu berbentuk fenomena, naratif, dan deskriptif. Sedangkan pada penelitian kuantitatif itu hasil diperoleh melalui perhitungan matematis dan menjadi kebenaran konfirmatif. Itu adalah perbedaan yang keenam. Lalu yang ketujuh, dari aspek ragam metode. Pada penelitian kualitatif, itu banyak ragamnya. Ada namanya fenomenologi, ya seperti ini. Ada namanya fenomenologi, teman-teman. Kemudian ada etnografi, studi kasus, historis, dan grounded theory. Fenomenologi ini lebih kepada penelitian tentang fenomena yang berkembang. Lalu etnografi lebih kepada penelitian etnis, studi kasus, historis, sejarah, dan seterusnya. Namun, pada penelitian kuantitatif juga memiliki banyak ragamnya. Di antaranya adalah ada metode eksperimen, ada survei,
ada korelasi, ada regresi, ada analisis jalur atau fat analysis, ada ex post facto. Eksperimen itu nanti kalau Anda menggunakan penelitian eksperimen, maka ada treatment di situ, ada perlakuan, ada kelas perlakuan dan ada kelas tanpa perlakuan. Lalu penelitian survei juga seperti itu, teman-teman. Kemudian penelitian korelasi juga, mencari hubungan. Regresi, mencari pengaruh, dan fat analysis, analisis jalur, kemudian ex post facto. Penelitian-penelitian ini adalah ragam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kapan kita menggunakan fenomenologi, kapan kita menggunakan etnografi, kapan kita menggunakan studi kasus, itu bergantung pada fokus penelitian kita. Yang kedua, kapan kita menggunakan eksperimen, kapan kita menggunakan survei, juga bergantung kepada apa yang kita lakukan, penelitian treatment apa yang kita berikan. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, kita lihat dari aspek tujuan penelitian. Pada aspek tujuan penelitian, bahwa penelitian kualitatif itu membutuhkan pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sedangkan tujuan penelitian kuantitatif adalah menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Baik, kita ke perbedaan ke-9 dari aspek implikasi. Penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasi dalam setting yang berbeda. Sedangkan penelitian kuantitatif kebalikan, dapat digeneralisasi dalam situasi yang berbeda, kapanpun, dimanapun fakta itu berlaku. Oke, jelas sekali ya. Sekarang perbedaan yang ke-10 adalah dari aspek jenis data. Penelitian kualitatif, bila orang menyebut kata kualitatif, maka terasosiasi di dalam pikiran kita bahwa penelitian ini tentang kata-kata. Penelitian ini tentang narasi. Penelitian ini tentang deskripsi. Itu asosiasi yang berkembang ketika orang menyebut kata kualitatif. Dan tidak salah. Sedangkan ketika orang menyebut kata kuantitatif, maka selalu terasosiasi dengan numerik, statistik, hitung-hitungan, ngitung angka-angka, dan seterusnya. Itu memang benar, tidak ada yang salah. Dan menurut saya, memilih kualitatif atau kuantitatif adalah pilihan Anda. Jangan berpikir karena kualitatif sulit atau kuantitatif mudah atau sebaliknya. Tetapi pemilihan jenis penelitian bergantung pada jenis data yang ingin kita peroleh. Baik itu kualitatif atau kuantitatif, semua memiliki kelebihan dan keunggulan atau memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik. Saya yakin Anda akan selesai tepat waktu, bukan tepat pada waktunya. Dan slide ini disusun oleh catatan Pak Ojed. Terima kasih. Salam ketulusan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to share, like, and subscribe.